Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi sama saya Erika. Kali ini saya bersama dengan Kak Tias dari Mahardika. Kita akan ngobrol soal ini yang lagi seru nih ya, tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2001. Tentang apa sih? Nanti kita akan bahas. Di sini ada salah satu teman kita, namanya Kak Tias dari Mahardika. Mungkin kita mau langsung aja nih. Jadi kalau kita flashback ke tahun 2001, kita pernah dengar mungkin atau sebagian dari kita pernah dengar tentang adanya Permen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2001. Ini tentang penanganan kekerasan seksual di lembaga perguruan tinggi khususnya. Kenapa sih bisa sampai ada permen ini gitu ya? Ternyata sebenarnya juga karena ada dorongan dari teman-teman di luar dan juga sebenarnya saya mengapresiasi nih ya dari gerak cepatnya pemerintah untuk mengeluarkan landasan hukum gitu ya yang bisa melindungi dan juga memprevent, mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang ternyata banyak terjadi di lembaga pendidikan gitu. Angkanya setiap tahun kekerasan seksual bisa dilihat itu ada di catatan tahunannya Komnas Perempuan, KPPPA, itu meningkat, ada peningkatan. Nah, kalau kita ngomongin soal peningkatan, bukan hanya karena jumlah kasusnya yang meningkat, tapi ternyata di balik itu semakin banyak korban gitu ya, yang berani untuk bersuara, berani untuk speak up. Jadi selama ini banyak korban kekerasan seksual, baik itu laki-laki, perempuan, anak, remaja, dewasa, yang mereka takut gitu ya atau segan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami karena banyak hal. Salah satunya karena ada tekanan dari pelaku, terus kemudian juga ada sebutan bahwa kamu diperkosa, ini suatu aib gitu. Jadi takut membuat malu keluarga. Terus kemudian juga karena ada trauma. Nah, ini yang paling banyak terjadi ketika korban trauma, otomatis harus ada apa ya upaya dulu untuk membuat korban ini berani untuk speak up. Nah, salah satu tempat yang sering terjadi kekerasan seksual ternyata ada di lembaga pendidikan, ya, baik itu di sekolah, terus kemudian di perguruan tinggi, universitas, bahkan beberapa kali mungkin kita dengar berita terjadi di ada di pesantren gitu ya, atau ada di boarding school. Nah, hari ini saya mau ngobrol sama Kak Tias dari Mahardika tentang inisiatif dari teman-teman yang ada di luar, yang bukan ada di pemerintahan, untuk mendorong adanya satgas-satgas atau kelompok-kelompok di dalam perguruan tinggi, di dalam kampus, yang bisa membantu teman-teman melakukan pencegahan, kemudian menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Jadi sebenarnya sebelum ada permen, ini teman-teman sudah punya inisiatif gitu. Jadi ini harus kita apresiasi langkah baik teman-teman, dan sekarang kita juga harus mengapresiasi pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mau mengeluarkan peraturan menteri, dan kita berharap nanti ini teman-teman yang ada di legislatif, yang ada di DPR, di pemerintah juga akan mendukung dengan mempercepat pengesahan RUU tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang lagi dibahas, dan itu sudah terlalu lama. Jadi ini urgen sekali ya RUU ini. Oke, mungkin kita akan mulai aja nih sama Kak Tias nih. Malam Kak Tias. Malam Kak Erika dan Iya. teman-teman Rumah Kebangsaan. Iya, jadi kita lagi membuat serial podcast nih ya. Kita mau mengangkat isu-isu yang terkait dengan perempuan, terus kemudian juga anak, tidak lupa, dan salah satunya juga yang paling penting adalah soal ini nih, tentang percepatan pengesahan RUU kekerasan seksual. Nah, Katias, boleh nggak diceritain sedikit nih ya tentang aktivitas teman-teman Mahardika?
Oke Kak Erika, terima kasih. Kalau tadi ditanya aktivitasnya ya, saat ini kan juga lagi mengawal proses pembahasan RUU TPKS. Jadi beberapa teman Mahardika juga bersama jaringan saat ini juga lagi bolak-balik terus nih Mbak ke DPR tiap hari ikut mengawal sidang dan sebagainya. Kemudian juga selain itu untuk aktivitas Perempuan Mahardika sendiri karena Mahardika ini adalah organisasi massa seperti itu. Jadi kita sifatnya juga keanggotaan teman-teman yang ada di Mahardika itu juga aktivitasnya membangun organisasi, kemudian menyuarakan isu-isu terkait dengan isu-isu feminis, isu-isu kesetaraan gender. Dalam hal ini ketika kita membicarakan Permendikbud PPKS, kita juga sedang mengawal bagaimana implementasinya di kampus-kampus. Jadi teman-teman dalam kolektif Perempuan Muda Kampus saat ini juga terus mendorong di kampus-kampusnya, baik itu audiensi dengan kampus, terus juga mengajak kampus itu untuk segera membentuk satgas. Kemudian juga sebetulnya kan tanpa harus menunggu ada satgas, kalau kampusnya itu punya prioritas dalam penghapusan kekerasan seksual, dia kan juga sebetulnya sudah harusnya bisa mulai nih, misalkan kayak memasang rambu-rambu peringatan anti kekerasan seksual di kampus misalkan, ataukah juga ada nomor-nomor layanan aduan kekerasan seksual di kampus. Nah, jadi kita sedang mendorong itu juga yang saat ini sedang dilakukan. Seperti itu, Kak Erika. Kalau selama ini tuh sebenarnya bagaimana sih Kak Tias penanganan kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah kampus atau universitas, atau bahkan di luar itu? Mungkin kita agak flashback, pernah ada kejadian di mana ini menyangkut salah satu kampus besar juga ya yang ada di Indonesia, dan kejadiannya itu berat, kejadiannya memang tidak di dalam lingkungan kampus gitu ya, di luar, tapi itu adalah kegiatan yang terkait dengan kampus gitu. Nah, ini kalau Katia sendiri melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu seperti apa? Oke, Kak Erika, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana melihat kekerasan seksual yang terjadi di kampus, tadi di pembuka juga Kak Erika sudah banyak menceritakan ya bagaimana isu ini sebelumnya itu tentu saja silent, tidak banyak orang yang bisa menyuarakannya. Karena apa? Karena ketika kita membicarakan isu kekerasan seksual, apalagi ini di kampus, pasti masih banyak yang menyangkal, menganggap itu tidak ada. Kadang korban kembali disalahkan. Misalkan bahasanya ya kok bisa terjadi gitu. Paling mau sama mau itu terus kan yang selalu, atau victim blaming ya, itu yang selalu diterima korban seperti itu. Nah, kalau membicarakan kekerasan seksual di kampus, yang sering kami temukan itu adalah ketika ada korban yang berani bersuara juga, itu satu dia pasti diintimidasi, entah itu diancam DO atau juga diancam kriminalisasi. Jadi orang yang sudah berani bersuara itu kadang berhenti bersuara seperti itu. Terus juga itu juga yang bikin jadi banyak yang tadinya sudah mau speak up atau mau menyampaikan kasus-kasusnya jadi terhambat lagi seperti itu. Kemudian juga kadang kalau dulu-dulu ya belajar dari sejarah-sejarah yang sebelum-sebelumnya juga masih banyak teman-teman yang belum mengetahui bahwa apa yang menimpa dia itu adalah pelecehan atau kekerasan seksual. Misalkan begini, ketika kita kuliah aja di kampus itu kan kayak jadi rahasia umum, pasti ada dosen yang genit misalkan. Terus juga atau teman-teman di organisasi misalkan yang suka mencolek-colek tubuh kita, atau juga mengkomentari ekspresi kita sebagai perempuan, terus juga bahasanya ya, melakukan pelecehan-pelecehan verbal, entah itu sweet-sweet, dan hal itu kan yang seperti dinormalisasi gitu. Kadang kita sendiri juga sebelumnya mungkin tidak tahu kalau itu adalah pelecehan dan juga kekerasan seksual seperti itu. Nah, kemudian ketika kita melihat lagi nih, kalau dalam proses panjang ini ya, catatan advokasi kekerasan seksual di kampus, jadi tadi satu ya, kadang kesaksian korban itu
tidak dipercaya, terus mendapatkan ancaman, terus ketika misalkan pelakunya adalah orang yang punya kuasa lebih tinggi, entah itu dosen, entah itu petinggi kampusnya, dekan dan sebagainya, rektor dan lain-lain, itu tentu saja akan lebih sulit lagi nih untuk membicarakannya gitu. Karena kan kadang ketika kita bicara kasus yang kita alami nih, teman-teman itu justru dipinggirkan karena apa? Karena dianggap pelaku itu biasanya adalah orang yang berjasa dalam posisi birokrasi kampus gitu, sehingga kesaksian korban ataupun juga pengalaman korban itu justru dinihilkan seperti itu. Kemudian juga kadang ada juga nih yang responsif. Jadi ketika ada kasus yang terjadi, kampusnya langsung misalkan bikin tim pencari fakta misalkan seperti itu. Nah, itu juga kita lihat ada apa ya? Ada tantangan juga karena kadang tim pencari fakta ini dibentuk itu hanya untuk menenangkan saja nih. Nah, udah dibuatin nih tim pencari faktanya seperti itu. Nah, tapi dalam prosesnya fakta-fakta atau investigasi yang dilakukan itu juga biasanya tertutup. Jadi partisipasi kita sebagai apa ya, orang yang mengadvokasi kasus di awal misalkan, atau juga teman-teman pendamping mahasiswa yang sudah terlibat dalam mendukung korban seperti itu biasanya tidak dilibatkan dalam investigasi. Jadi biasanya tim investigasinya itu tataran-tataran birokrasi kampus juga gitu, dan kurang terbuka dalam hasil dan sebagainya seperti itu. Terus juga ya kalau dilihat di kampus memang sebelumnya ya tidak banyak gitu yang memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban seperti itu. Oke, wah jadi ini tantangannya besar sekali ya sebenarnya buat nggak cuman buat teman-teman Mahardika, tapi buat teman-teman terutama korban ya yang pengen supaya ada tindakan seadil-adilnya gitu ya istilahnya buat mereka. Nah ini Mahardika ini kan sebenarnya sepak terjangnya ini kan tidak baru-baru aja, tapi sudah lama sekali. Bahkan sebelum ada permen ini, peraturan menteri ini, teman-teman Mahardika itu sebenarnya sudah banyak mendorong teman-teman di kampus gitu ya untuk ya tadi membuat forum-forum gitu ya buat teman-teman di kampus, di internal kampus, dan juga mendorong dibentuknya semacam kayak satgas gitu. Nah, ini perjuangannya teman-teman Mahardika selama ini seperti apa ya? Sebelum ada permen. Oke, terima kasih lagi Kak Erika untuk pertanyaannya. Kalau untuk sebelum ada permen, mungkin saya bisa cerita juga mengenai perjalanan Mahardika ya. Jadi pada tahun 2015, Mahardika itu mengadakan sebuah konferensi perempuan muda se-Jawa yang isinya adalah yang waktu itu hadir ada sekitar 25 teman-teman, 25 kampus maksud saya gitu, dan yang hadir itu hampir 100 orang. Dan dalam konferensi tersebut kita juga membahas bagaimana sih apa saja gitu sebetulnya situasi-situasi yang menjadi tantangan gitu dalam mewujudkan kesetaraan di kampus seperti itu. Dan pada saat konferensi tersebut juga punya tema spesifik memang yang muda yang melawan kekerasan seksual seperti itu. Dan ketika kita membicarakan, memang ternyata banyak sekali di kampus itu adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Namun yaitu tadi masih sering dianggap tidak ada, masih sering dipinggirkan isunya. Dan ketika kita ngomong atau bertanya misalkan di kampus ada kekerasan seksual nggak sih? Nggak ada kok, orang-orang masih seperti itu. Namun dalam konferensi tersebut kami menemukan bahwa kekerasan seksual itu menjadi poin penting gitu yang menghambat orang-orang di kampus untuk bisa mendapatkan hak rasa aman ketika meraih pendidikan seperti itu. Nah, dari perjalanan tersebut akhirnya juga terbentuk tuh inisiasi yang namanya Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual atau yang sekarang dikenal dengan Jaringan Muda Setara gitu, yang memperjuangkan isu-isu kesetaraan di kampus, khususnya juga melawan kekerasan seksual di kampus. Nah, seperti itu. Kemudian untuk inisiatifnya apa saja?
Eh, Kalau teman-teman pernah apa ya bahasanya ya, eh, pernah melihat juga mungkin ya, jaringan muda setara itu sendiri, memang kita dorong untuk memunculkan ekspresi orang muda kampus, karena kan biasanya kalau orang muda itu kan ekspresif ya, baik itu dia aksi-aksi di kampus, kemudian juga mengadakan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, baik itu secara rutin atau juga tiap ospek misalkan gitu. Karena di ospek juga kita tengarai itu banyak pelecehan. Mau yang ospeknya online, ospeknya offline. Kalau dulunya offline nih, sekarang ini online ternyata juga masih banyak situasi pelecehan yang terjadi. Terus juga upaya-upaya tersebut memang kita dorong bagaimana di kampus itu harus ada teman-teman kolektif-kolektif perempuan muda kampus yang juga menyuarakan isu-isu kesetaraan di kampus. Dalam hal ini juga tentu saja isu-isu kekerasan seksual di kampus. Jadi kolektif-kolektif inilah yang menjadi ruang aman teman-teman untuk bercerita, kemudian jadi ruang solidaritas juga karena teman-teman tidak sendiri gitu, karena ada teman-teman yang lain yang juga apa ya, biasanya kan kalau kita cerita problem perempuan tuh kadang dipinggirkan gitu atau tidak di apa bahasanya, seringkali bahasanya diinvalidasi seperti itu ya gitu. Nah, sehingga eh, kolektif-kolektif inilah yang juga kita dorong untuk ada di kampus seperti itu. Kemudian eh, apa ya, karena teman-teman muda ini kan banyak juga inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan. Jadi selain membangun kolektif, kemudian memunculkan politik-politik perempuan muda kampus untuk kesetaraan, untuk melawan kekerasan seksual, itu juga biasanya dalam hari-hari atau respon-respon tertentu, misalkan Hari Pendidikan Nasional gitu. Kita juga kadang bikin aksi nih serentak di kampus untuk apa? Untuk menuntut kampus yang aman dan bebas kekerasan seksual seperti itu. Nah, dalam perjalanannya sendiri, ketika suara-suara dari bawah tersebut, dalam hal ini teman-teman mahasiswa mulai menyuarakan isu-isu kekerasan seksual, ada beberapa kampus kan yang juga merespon. Mereka merespon dengan membangun SOP-SOP di masing-masing kampusnya gitu untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, namun kita lihat lagi nih tantangannya, tidak semua kampus juga saat ini sudah punya SOP-nya seperti itu. Nah, kemudian kemarin ketika di awal tahun 2020 gitu, ternyata kita melihat lagi kan ada situasi kasus kekerasan seksual pada saat itu korbannya Bunga di UNP yang dia justru diintimidasi, kemudian diancam DO, dan hal ini membuat kita semua ayo kita harus bersolidaritas pada kasus Bunga gitu, karena udah bertahun-tahun kampus juga ternyata nggak semuanya punya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi kita melihat celah apa lagi nih, oh ternyata kita butuh regulasi nasional seperti itu. Jadi tidak hanya SOP di tiap-tiap kampus, tapi harus ada payung atau harus ada regulasi nasional. Dalam hal ini ya mungkin sekarang bisa kita bilang wujudnya saat ini permen seperti itu. Tapi celah-celah untuk mendorong kebijakan kampus yang lebih berpihak pada korban itu juga sudah kita apa ya bahasanya kita perjuangkan, dan tadi Mbak juga sudah sebut memang itu tuh lahir dari bawah seperti itu. Dan kalau bisa dibilang dorongan-dorongan untuk apa ya bahasanya ya segera mewujudkan regulasi itu juga akhirnya bisa terwujud gitu setelah banyak sekali aksi-aksi solidaritas dan gerak orang muda kampus yang memang tidak berhenti gitu dalam melihat perjuangan terhadap melawan kekerasan seksual seperti itu. Oke. Nah, apa dari tadi kan Mbak Katias bilang 25 kampus itu tersebar di seluruh Jawa ya. Oh iya betul. Apa namanya? Itu dari paling banyak daerah mana yang maksudnya ini by undangan gitu ya, kampus-kampus ini gitu, atau mereka secara kayak voluntaris pengen ikutan dong gitu.
Oke, kalau pada saat itu kita mengadakan konferensinya memang terbuka Kak Erika. Jadi memang ada apa ya kita buat ajakan gitu untuk menghadiri konferensi ini dan itu terbuka siapa saja bisa hadir gitu. Jadi selain yang memang kita undang, ayo dong apa hadir dalam konferensi ini karena dia juga sudah bergerak di kampus, kita juga membuka gitu untuk teman-teman yang ingin hadir pada saat itu ya selain dari Jakarta tentu saja teman-teman dari Jawa Timur, teman-teman dari Jawa Tengah, dan lain-lain seperti itu pada saat itu. Oke. Nah, tadi Kak Tias bilang ini kan inisiatif dari teman-teman Mahardika dan teman-teman lainnya, jaringan yang lainnya, untuk mendorong kampus paling tidak punya SOP dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Nah, sekarang ini sudah ada sepertinya nih ya, usulan dari teman-teman gitu ya, teman-teman jaringan perempuan, dari teman-teman Mahardika didengar nih sama menteri kita. Nah, terus kemudian muncullah permen. Dengan permen ini, menurut Katias ini menjadi apa ya istilahnya jadi matahari atau jadi suatu titik ini nggak sih titik terang gitu ya supaya waduh udah legal, udah ada landasan hukumnya paling enggak, jadi kita juga jadi lebih enak untuk bergeraknya. Oke, terima kasih Kak Erika. Jadi kalau kita membicarakan kelahiran permen seperti itu, tentu saja itu adalah hal yang sangat baik dan memang ditunggu-tunggu karena dari dulu juga kita belum punya regulasinya gitu untuk di kampus sendiri. Nah, kalau bisa dibilang bagaimana sih melihat permen saat ini, tentu saja kalau kita lihat permen itu kan sebetulnya bisa menjadi kekuatan gitu bagi teman-teman korban, teman-teman penyintas, dan juga teman-teman pendamping yang selama ini kuasanya itu dilemahkan sama kampus ketika kita membicarakan kekerasan seksual seperti itu. Nah, dan permen ini juga memang lahir ya dari gerak korban dan pendamping yang selalu cari celah terus kalau untuk membicarakan kekerasan seksual di kampus. Kemudian juga dia lahir dari situasi pengalaman korban yang juga menginginkan perubahan. Jadi saya pernah jadi korban hari ini, saya tidak ingin teman-teman yang lain menjadi korban di kampus dan juga tidak diselesaikan atau penanganannya terhambat di kampus. Dan kalau melihat kembali apa bahasanya regulasi ini memang dia menjadi standar ya bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus itu dijalankan. Karena apa? Karena misalkan kita lihat kenapa permen ini lahir kan artinya sekarang kampus kemudian juga birokrasi pendidikan atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi seperti itu artinya sudah mengakui ya bahwa kekerasan seksual itu punya dampak yang berat bagi korban dan harus ada semacam regulasi yang mengatur gitu. Terus juga kalau kita lihat dari definisinya saja di dalam permen tersebut juga dia sudah mulai mengakui bahwa ada relasi kuasa gender juga, kemudian juga bentuk-bentuk kekerasan seksual yang rinci, saya bilang cukup rinci ya, karena memang dia di breakdown satu persatu apa saja bentuk-bentuknya. Yang selama ini ketika bentuk-bentuk tersebut terjadi, itu masih sering disangkal bahwa itu adalah kekerasan seksual seperti itu. Jadi dengan lahirnya permen ini, perguruan tinggi itu juga didorong, dia harus menjamin rasa aman setiap mahasiswa yang juga berkuliah atau juga setiap warga kampus baik itu dosen kemudian tenaga pendidik dan juga kalau tadi di awal juga sempat kita singgung bagaimana seringnya korban itu apa bahasanya diancam balik ya. Di dalam permen ini juga dia mengatur bagaimana ada pelindungan gitu ketika pelaporan itu sedang berlangsung. Kemudian juga yang paling penting juga itu bagaimana adanya satgas-satgas independen gitu. Independen di sini yang artinya adalah kalau yang sebelumnya mungkin kita tahu bahwa penanganan kekerasan seksual yang terjadi deh itu biasanya kan langsung di apa ya yang tadi sempat saya sampaikan itu biasanya
di diatur atau diselesaikan dengan cara-cara yang mungkin kurang partisipatif gitu. Kalau tadi tim investigasinya tertutup, terus juga tidak melibatkan mahasiswa. Nah, dalam permen sendiri itu ada sebuah mekanisme yang sangat partisipatif. Kalau kita melihat pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, karena di dalamnya sudah ditulis ya dengan jelas gitu siapa saja yang harus terlibat, harus ada mahasiswa, dosen, kemudian juga tenaga pendidik, terus juga ada takaran-takaran partisipasinya mahasiswa harus 50% karena apa ya? Karena dia paling banyak di kampus, terus juga paling sering menerima aduan dari teman terdekatnya juga seperti itu dan ini dia harus apa ya independen, kemudian juga dia bukan ad hoc, jadi satgasnya ini non ad hoc, jadi dia dibentuk tidak hanya ketika ada kasus terjadi seperti itu, tapi mau ada kasus mau tidak ada kasus dia harus ada di kampus. Betul sekali seperti itu sehingga hak pendidikan, hak rasa aman, kemudian jaminan korban itu bisa diraih ya bahasanya seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam permen itu juga kan sudah mengatur bagaimana sih mekanisme pencegahan, ada indikator-indikator yang dibuat bagaimana membicarakan kampus yang itu tadi ya yang aman, yang menjamin setiap warga kampusnya untuk bebas dari kekerasan seksual seperti itu dan juga partisipatif seperti itu. Jadi dia memang dorongannya bagaimana sih agar kampus itu ketika membicarakan kekerasan seksual juga ya kewajiban semuanya seperti itu dari segala lini. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal siapa aja yang terlibat di dalam Satgas, menurut Katias ini sudah ideal ya. Jadi harus ada perwakilan dari mahasiswa, ada perwakilan dari misalnya dosen, terus kemudian dari mungkin pimpinan universitas gitu. Ini sudah ideal ya. Jadi memastikan juga supaya ya tadi tidak ada abuse of power, terus kemudian penanganannya bisa berjalan dengan transparan, korban juga merasa dia terlindungi, tidak tidak diabaikan hak-haknya seperti itu. Iya, kalau menurut saya upaya yang saat ini didorongkan gitu bagaimana Satgas ini harus terdiri dari mahasiswa, kemudian tenaga pendidik, kemudian juga pendidik. Menurut saya ini sudah cukup ideal. Namun memang ada beberapa tantangan di dalamnya ketika mewujudkan pembentukan Satgas itu sendiri. Karena biasanya yang kami sendiri temukan sampai saat ini berarti sudah hampir 6 bulan ya sejak permen itu disahkan. Kalau bisa dibilang kan belum banyak kampus yang mempunyai Satgas yang terbentuk sesuai dengan mekanisme permen. Beberapa tantangan yang dihadapi selain satu, ada juga masih kampus yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu bukan isu prioritas di kampus seperti itu. Terus juga masih ada juga anggapan-anggapan yang resisten terhadap ide-ide penghapusan kekerasan seksual karena dianggap isu barat itu masih ada kita temukan. Kemudian juga anggapan-anggapan yang bahasanya ya yang menormalisasi kekerasan itu tadi. Dan juga kalau kita lihat dorongan permen ini kan partisipatif. Nah, biasanya kampus itu seperti kesulitan ketika melihat partisipatif. Kadang maunya lancar saja gitu. Jadi bagaimana instruksi dari pimpinan perguruan tinggi itu langsung diturunkan misalkan ke kampus-kampusnya gitu, tapi tidak melibatkan partisipasi teman-teman mahasiswa yang mana itu sudah bergerak lama di kampus ketika membicarakan isu kekerasan seksual seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat bahasanya ya pelibatan seluruh elemen kampus yang memang punya dampak langsung atau juga memiliki perhatian langsung terhadap permen ini, dalam hal ini mahasiswa, itu juga masih kita lihat ada tantangan di dalamnya gitu. Karena kadang ketika
kan upaya untuk menurunkan permen ini ada yang membentuk satgas, tapi dalam hal ini sekarang masih pada tahap panitia seleksi yang saya tahu gitu. Kemudian juga ada yang menurunkannya menjadi SOP-SOP di kampusnya, ada yang menurunkannya menjadi sosialisasi yang masif di kampusnya seperti itu. Nah, namun ini kita lihat apa ya, ada juga hambatan-hambatan birokrasi yang kadang begini. Jadi teman-teman di bawah, teman-teman mahasiswa ini sudah dorong-dorong nih implementasinya seperti apa gitu. Ayo dong bentuk panitia seleksi satgas, ayo kita bangun satgasnya, ayo segera diimplementasikan. Masih ada juga kampus-kampus yang apa ya bahasanya ya, yang tidak menganggap ini prioritas atau kadang masih menjawabnya tuh dengan nanti ayo kita kaji dulu aturannya gitu. Nah, padahal kalau bisa Kurang dibilang, kooperatif ya. iya benar sekali. Jadi ada juga kita temukan hambatan birokrasinya seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal kampus-kampus atau banyak sebenarnya teman-teman di kampus yang aware gitu ya. Nah, ini boleh nggak misalnya disebut gitu ya beberapa nama kampus yang Kak Tias dan teman-teman Mahardika berikan apresiasi karena bisa dibilang mereka gercep nih gitu. Begitu mereka melihat bahwa oh ternyata kita memang harus ya punya entah itu SOP gitu ya atau ini kita perlu bentuk satgas atau forum atau kelompok yang bisa melakukan kerjaan-kerjaan gitu ya atau program-program pencegahan kekerasan seksual gitu, terus kemudian mungkin bikin forum-forum mengenai kesetaraan gender gitu. Bisa nggak disebut nih Kak Tias nih kampus-kampusnya kira-kira? Bisa boleh. Jadi Oke. sebelum ada permen kan juga kampus-kampus yang sudah mulai menyusun SOP-nya itu kan sebelum permen juga ada UI, ada Unpad, ada Brawijaya, itu yang saya ketahui sudah punya juga regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampusnya seperti itu. Namun masih per kampus kan, makanya tidak bisa menjangkau kampus-kampus yang lain misalkan seperti itu. Terus juga selain perguruan tinggi negeri umum seperti PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, itu juga sudah punya aturannya sendiri terkait dengan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini melalui SK Dirjen Pendis 5494 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu tadi juga. Nah, iya, kemudian kalau bisa dibilang kalau yang saat ini yang sudah melalui proses apa bahasanya, proses mekanisme seleksi panitia seleksi satgas itu sendiri masih belum banyak. Kalau dari tadi pagi yang saya dapatkan informasinya dari teman-teman di kampus yang juga ikut seleksi pansel, jadi seleksi panitia seleksinya dulu nih, itu juga belum banyak karena baru ternyata yang sudah selesai mengikuti latihan pansel itu baru ada 2 kampus. Mungkin juga teman-teman di sini juga sudah melihat ya pada beberapa saat yang lalu, berapa minggu atau beberapa bulan, itu yang sudah ikut uji publik, yang sudah panitia seleksinya di uji publik itu kan ada teman-teman Universitas 17 Agustus Surabaya seperti itu, yang pada saat itu juga kita bisa menonton bersama-sama ya bagaimana mekanisme seleksi pansel yang sesuai dengan permen. Kemudian satu lagi informasi yang saya dapatkan itu juga ada Universitas Siliwangi yang panselnya itu sudah selesai ikut pelatihan. Nah, kampus-kampus lain yang saya ketahui itu juga baru sedikit, belum ada 20 gitu yang sedang dalam proses meminta pelatihan panselnya di kampus-kampus, dan juga kampus yang sedang mengikuti pelatihan pansel menurut mekanisme permen itu sendiri gitu. Jadi kalau bisa dibilang kampus-kampus Indonesia itu kan banyak ya, 4.000 lebih gitu. Namun yang kita bisa track prosesnya itu masih belum banyak seperti itu. Walaupun sudah ada juga kampus-kampus yang kita ketahui sebelum ada permen pun mereka sudah menyusun standarnya sendiri ya dengan baik terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampusnya. Seperti itu.
Jadi sebenarnya belum banyak juga ya kampus-kampus yang jangankan punya aware aja mungkin masih sangat sedikit. Tadi baru disebut beberapa. Nah, kalau melihat dari kampus-kampus yang tadi misalnya mereka sudah punya semacam SOP atau bahkan sudah ada yang punya mungkin semacam forumnya tapi belum jadi satgas, yang paling bisa dibilang kooperatif gitu ya atau yang paling aktif bergerak gitu ya, baik dalam melakukan misalnya sosialisasi pencegahan, terus kemudian gerak cepat misalnya ketika ada kasus kemudian itu cepat-cepat ditangani, baik di internal mereka atau kemudian melibatkan pihak lain, misalnya kayak melibatkan pihak Mardika atau Komnas Perempuan atau bahkan sampai pendampingan ke kepolisian. Ya, ini menyebutkan kampusnya, maksud dari pertanyaannya Kak Erika tadi. Kalau misalnya boleh disebutkan, boleh. Kalau misalnya tidak mau disebutkan, tapi mungkin sebutin daerahnya gitu. Oh, jadi sebetulnya kalau untuk melihat yang kooperatif atau bagaimana itu masih agak susah. Karena apa? Karena sekarang ini kan tahapnya masih dalam panitia seleksi. Kemudian juga satgasnya sendiri itu kan masih upaya membangun ya. Jadi belum ada sebetulnya yang sudah terbangun sesuai dengan mekanisme permen itu sendiri. Namun beberapa kampus-kampus yang cukup baik dalam melakukan respon terhadap kekerasan seksual di kampusnya sebenarnya juga ada banyak, namun ini bisa kadang juga dalam satu kasus mereka responsif, kadang dalam kasus selanjutnya ada tantangan-tantangan juga yang bikin jadi tidak responsif kayak gitu sih Kak Erika. Jadi kalau untuk menyebutkan kampusnya sendiri saya juga kurang apa ya bahasanya ya, kurang apa ya bahasanya ya kurang yakin gitu ya daripada nanti disebut ternyata enggak, karena gini, karena kita pasca kita ada ini nih apa ya, ini situasi yang terupdate karena waktu permen itu muncul mungkin bukan pernah tahu, kita juga tahu ya bagaimana kasus di UNRI itu juga naik dia bersamaan dengan lahirnya permen dan kita lihat melalui mekanisme yang disusun dari permen sendiri. Kalau di UNRI sendiri kan teman-teman mahasiswanya itu kan gerak terus, mereka berupaya menaikkan terus kasusnya setiap hari, bahkan kasusnya viral jadinya kita juga semua tahu, baik itu melalui petisi, melalui kampanye media sosial. Sampai putusan yang terakhir kemarin ya. Benar, dan kita juga tahu pada saat permen itu keluar kan posisinya UNRI sedang berkasus, kemudian pelakunya adalah orang yang punya kuasa, dalam hal ini kan dekan seperti itu, dan dengan mekanisme permen ini kan juga dari kementerian itu ada yang langsung menindaklanjuti ke sana, terus juga makanya kita bisa tahu bahwa dekan yang pelaku ini kan akhirnya diberhentikan pada apa ya dari jabatannya pada saat ini gitu. Nah, ketika kasusnya dinaikkan ke kepolisian, ke pengadilan, nah ternyata kita tahu malah dibebaskan seperti itu, dan itu menjadi pukulan balik sebetulnya. Namun saya juga sangat apa ya, sangat terinspirasi juga sama teman-teman di UNRI, karena teman-teman walaupun apa ya bisa dibilang tentu saja semuanya kecewa, semuanya sedih dengan putusan terakhir yang memvonis bebas pelaku gitu, tapi teman-teman juga saat ini sedang terus semangat gitu, bahkan dalam proses ingin menempuh kasasi seperti itu yang saya ketahui. Tadi malam juga sempat menyaksikan teman-teman ada sharing-sharing, terus juga kalau kita lihat dukungan-dukungan ini kan yang terus dibutuhkan seperti itu. Dan dalam hal ini kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya, itu juga kita bisa lihat bagaimana teman-teman yang menjadi apa ya bahasanya ya, garda terdepan dalam menyampaikan kasus atau kalau baru-baru ini kita lihat juga nih sebelum kasus UNRI yang kemarin itu kan juga kasus LPM lintas di
IAIN Ambon, yang ketika teman-teman mengeluarkan liputan khusus terkait dengan kekerasan seksual, itu justru lembaga pers mahasiswanya malah diberhentikan, dianggap apa ya, mencoreng nama baik kampus. Terus juga kalau kita ingat kasus Agni sejak tahun 2018, dia menjadi apa ya, menjadi naik isunya, menjadi isu nasional karena diberitakan oleh Balairung sebagai lembaga persnya UGM. Itu juga kan teman-teman ini mengalami tantangan yang sangat banyak gitu ya, teman-teman diintimidasi, terus juga diancam untuk dibekukan lembaganya, terus juga bahkan kalau Agni dan juga teman-teman Balerung yang saya ketahui juga kan dia sempat sampai di BAP untuk menyelesaikan pelaporan kasusnya gitu, sampai akhirnya itu juga kan yang membuat akhirnya yang ditempuh adalah non litigasi seperti itu. Terus juga sebelum itu juga ada banyak sebenarnya teman-teman lembaga pers yang Mahardika catat ya. Ada teman-teman dari Didaktika di UNJ, kemudian ada teman-teman Justisia juga di UIN Wali Songo, dan juga teman-teman Suaka di UIN Bandung. Itu juga menuliskan atau mengangkat kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi di kampus, dan itu tadi juga yang dialami teman-teman, diancam dibekukan, itu juga masih terjadi. Dan itulah relasi kuasa kampus itu yang apa ya bahasanya, yang masih mencekam gitu dalam melihat bagaimana sih seharusnya komitmen penghapusan kekerasan seksual ini dilihat tidak hanya komitmen yang normatif, tapi memang harus dijalankan dan juga bisa implementatif dan partisipatif seperti itu, dan menghargai gerak-gerak komunitas pembela korban yang ada di kampus seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau nyangkut sedikit nih ke RUU TPKS. Jadi permennya udah ada, gitu kan? Ini bisa dibilang salah satu upaya yang sangat bagus dari pemerintah, komitmennya pemerintah untuk kemudian selain tidak hanya mencegah, tapi juga meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual dan juga memberikan efek jera sebenarnya bagi para pelakunya. Nah, sekarang mau kita tarik nih ke RUU TPKS-nya. Kalau saya sih masih pada tahap optimis lah ya gitu. Ini akan goal tapi nggak tahu kapan gitu ya. Kalau dari teman-teman Mahardika sendiri nih ngelihat RUU TPKS ini, apakah dia bisa memperkuat, karena kalau tidak salah beberapa waktu gitu ya, ini ada yang mau men-JR Permen nih. Nah sekarang kita berharap RUU TPKS ini bisa menjadi landasan hukum yang semakin memperkuat permen ini. Iya, oke Kak. Nah, pada prosesnya memang saat ini permennya itu sendiri sudah di-JR gitu. Jadi permen ini di-JR oleh lembaga kerapatan adat yang sama seperti yang kemarin, yang sama dengan yang men-JR SKB 3 Menteri tentang aturan berpakaian seperti itu. Dan pada prosesnya kalau kita lihat kan yang di-JR-kan itu adalah pasal-pasal yang memuat frase tanpa persetujuan korban, dan kami melihat frase itu kan sebenarnya frase yang sangat penting ya. Ketika itu dihilangkan, otomatis dia justru akan mengaburkan tindakan mana yang merupakan kekerasan seksual dan mana yang bukan. Karena kalau frase tanpa persetujuan korban tersebut dihilangkan, ya balik-baliknya victim blaming lagi yang terjadi. Karena selama ini kan ketika kekerasan seksual terjadi selalu dianggap mau sama mau gitu, orang dewasa yang sama seperti itu. Padahal tidak gitu. Dengan adanya frase tanpa persetujuan korban itu kan hal yang kuat gitu untuk membedakan tindakan mana yang merupakan kekerasan seksual dan mana yang bukan gitu. Dan tentu saja dalam upayanya kalau kita lihat
bahasanya gimana ya bahasanya ya, lembaga-lembaga yang bukan lembaga yang men-JR Permen ini kan juga lembaga yang bisa dibilang apa ya, saya tidak tahu juga ya motivasinya apa gitu. Tapi kan kalau kita lihat kenapa kok upaya untuk mencegah orang jadi korban kekerasan seksual ini malah di judicial review seperti itu, dan sangat tidak apa ya bahasanya ya, tidak masuk akal, tidak berpihak pada korban gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan RUU TPKS sendiri, tentu saja kita juga berharap ya RUU ini untuk segera disahkan. Nah, namun disahkannya ini juga tidak boleh asal disahkan saja, dan substansi-substansinya itu juga masih terus dikawal kan oleh teman-teman jaringan yang juga mengadvokasi RUU ini gitu. Dalam hal ini bagaimana, apalagi sekarang kan namanya tindak pidana kekerasan seksual ya. Kalau tindak pidana itu kan berarti sangat berkaitan juga bagaimana ada tindak pidana, bagaimana ada hukum acara, yang itu harus dipahami semua orang gitu ketika rancangan undang-undangnya ini mau terimplementasi dengan baik seperti itu. Dan kalau kita lihat substansi-substansinya juga penting sekali gitu dipastikan. Ini juga yang apa ya, yang saya lihat bagaimana teman-teman jaringan yang mengawal RUU ini itu bekerjanya dari pagi sampai malam gitu, masih menghubungi teman-teman yang menjadi apa ya, orang-orang yang rapat panja, teman-teman anggota legislatif yang juga terlibat langsung dalam pembahasan RUU ini, untuk memang memastikan substansi dari RUU-nya ini berpihak pada korban seperti itu. Karena kalau yang kita lihat di apa ya, di draft yang terakhir yang bisa diakses publik ya, draft 8 Desember itu kan juga kita lihat masih ada beberapa kekosongan-kekosongan, misalkan mulai dari bentuk-bentuk kekerasan seksualnya saja itu masih banyak yang dihilangkan. Nah, namun dalam beberapa hari ini ketika mengikuti siaran sidangnya ya melalui streaming, itu kan sudah ada beberapa kemajuan-kemajuan gitu untuk memasukkan beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum di apa ya bahasanya ya, diakomodir di draft yang terakhir gitu. Seperti yang sekarang kan yang kita ketahui itu sedang didorongkan ya bagaimana pemaksaan apa saja itu, pemaksaan perkawinan, kemudian eksploitasi seksual itu sudah masuk. Kemudian juga ada kekerasan seksual cyber itu juga sudah apa ya, ada peluang untuk masuk menjadi bentuk-bentuk yang diatur dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Terus juga ada pemaksaan perkawinan seperti itu, dan masih ada beberapa substansi-substansi lainnya yang juga harus terus dikawal gitu agar substansinya, sekali lagi saya sebutkan, itu memang berpihak pada korban. Seperti itu Kak Erika. Jadi para anggota legislatif kita dan pemerintah kita itu harus punya namanya perspektif korban ya, gitu, supaya ya tadi tidak jarang gitu, bahkan sering kali karena tidak ada perspektif korban, akhirnya banyak teman-teman gitu ya yang menjadi korban, mereka jadi enggan untuk melapor, enggan untuk bersuara. Misalnya kayak mungkin sering gitu ya kita lihat di berita, ada ketika itu masuk ke penegak hukum mau dibuat BAP-nya ditanyain gitu ya, pertanyaannya justru yang membuat korban jadi loh ini gimana sih gitu, ditanyain kamu gimana, apa rasanya, loh kok gimana rasanya gitu. Jadi ini hubungan kamu dengan korban dengan pelaku itu seperti apa gitu, terus kemudian malah keluar itu kalau nggak salah ini saya bukan agak marah, tapi membuat saya marah adalah terlintas waktu itu kasus yang mana saya lupa, ditanya ini adalah enak nggak gitu, kamu menikmati nggak, loh gimana ini gitu. Ada juga yang menanyakan waktu itu, yang saya tahu juga kamu ikut goyang nggak seperti itu kan adalah hal-hal yang sangat menyakitkan ya bagi korban. Itu benar. Setuju. Jadi memang ini salah satu poin yang memang harus dimiliki dulu ya sebenarnya,
oleh semua pembuat kebijakan yang terkait dengan kekerasan seksual. Jadi perspektif korban ini sangat penting sekali supaya kita juga bisa memahami bahwa ya korban ini sudah jatuh, jangan sampai ketimpa tangga gitu. Nah, yang terakhir nih Kak Tias, apa yang akan Mahardika lakukan bersama dengan teman-teman jaringan atau dengan teman-teman di kampus mungkin yang sudah yang juga ikut aktif bersama dengan Mahardika untuk tadi kan ini dari pemerintah pengennya cepet nih dibentuk dong satgasnya, paling nggak akhir tahun ini udah ada lah gitu. Nah, kampusnya banyak banget gitu kan. Apa yang mau dilakukan oleh teman-teman Mahardika untuk tadi mempercepat satu dibentuknya satgas, tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah satgas ini nantinya harus berisi memang orang-orang yang dia pantas untuk duduk sebagai satgas dan dipastikan mereka juga bisa membuat program-program pencegahan, penanganan, dan mungkin sampai ke pendampingan ya bagi korban. Oke, Kak Erika. Untuk saat ini yang sedang kita lakukan itu adalah mendorong bagaimana konsolidasi orang-orang muda di kampus yang itu sepakat dengan isu-isu kesetaraan dan juga demokrasi dan juga anti kekerasan seksual itu untuk terjadi. Karena apa? Karena kan permen ini kan yang diharapkan adalah perubahan budaya kampus itu tadi ya untuk berpihak pada korban, sehingga memang politik anti kekerasan seksual di kampusnya itu juga harus terus hidup. Jadi kita sedang dalam upaya untuk bagaimana nih tiap-tiap kampus itu juga membicarakan implementasi permen gitu, dimulai dari teman-teman orang-orang muda kampusnya. Dari situ nanti juga teman-teman ini bagaimana untuk membangun jaringan dengan dosen-dosen juga yang sudah punya perspektif dan juga vokal dalam menyuarakan perlawanan terhadap kekerasan seksual. Kemudian juga selain kita mendorong adanya konsolidasi kekuatan kampus, tentu saja perlawanan terhadap kekerasan seksual di kampus ini juga harus terus diekspresikan. Karena kalau tidak diekspresikan, tidak kelihatan. Jadi orang tidak tahu gitu bahwa ada gitu, dan itu harus terus dimunculkan gitu. Jadi ekspresi-ekspresinya ini bisa macam-macam. Kita bisa aksi kampanye di kampus, kita bisa dorong audiensi dengan rektor, terus kita bisa memasang nih misalkan poster-poster di kampus untuk melawan kekerasan seksual, atau karena saat ini kuliahnya lagi online, kita bisa pakai nih background seperti yang saya pakai gitu. Setiap kamu kuliah, setiap kamu mau ketemu dosen atau bimbingan atau apapun, ini juga bisa dipasang gitu rame-rame di kelas supaya juga dosennya pada tahu gitu. Terus juga kita sendiri punya slogan ya untuk tidak menunggu dan menunda kekerasan, tidak menunggu dan tidak menunda untuk menyelesaikan kekerasan seksual. Makanya harus terus bergerak gitu. Nah, yang saat ini juga sedang diupayakan dalam dalam upaya untuk mengawal kampus-kampus ini punya satgas dengan segera. Salah satunya yang juga menjadi bentuk dukungan bagi permen PPKS ini juga kita saat ini sedang membuka kanal cerita terkait dengan permen PPKS. Jadi teman-teman mahasiswa dimanapun itu bisa berpartisipasi menceritakan bagaimana sih perkembangan implementasi Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 di kampusnya gitu. Apakah sudah ada pembentukan panitia seleksi, apakah sudah ada satgasnya terbentuk misalkan, apakah kampusnya sudah mulai sosialisasi, atau apakah masih belum kedengaran apa-apa nih terkait dengan permen di kampus gitu. Bahkan mungkin ada yang nggak tahu nih birokrasi kampusnya. Nah, teman-teman bisa bercerita. Dari cerita-cerita tersebut, itu juga yang rencananya akan kita up terus secara rutin untuk bisa menjadi informasi yang besar gitu, bagaimana sih pelaksanaan ini di kampus-kampus, dan ini juga harapannya bisa mendorong kementerian untuk juga segera melakukan
apa ya bahasanya ya, fungsi monitoring dan evaluasinya misalkan terkait dengan Sih. iya betul, pelaksanaan dan implementasinya karena kan kalau yang kita ketahui ya, Mas Menteri itu sudah berstatement juga di media bahwa targetnya tahun ini semua kampus punya satgas gitu dan semoga saja itu memang dapat terwujud seperti itu. Terus juga apalagi ya selain itu, sepertinya itu sih beberapa upaya yang sedang dilakukan sama. Tentu saja yang tidak ketinggalan adalah bagaimana kita memperluas juga jejaring orang muda kampus yang membicarakan isu-isu kesetaraan dan perlawanan terhadap kekerasan seksual seperti itu. Karena dari jejaring inilah ini juga bisa jadi ruang kita untuk berbagi informasi dan juga berbagi inspirasi. Misalkan kampus saya nih sudah mulai punya satgas loh gitu. Nah, kampus yang ini, gimana tuh caranya? Nah, ini juga bisa jadi ruang untuk bertukar informasi, bertukar semangat dan bertukar apa ya bahasanya solidaritas gitu terhadap teman-teman yang satu perjuangan seperti itu. Oke, oh, ini menarik sekali bahasan podcast kita kali ini ya. Jadi kampus sekolah itu tidak hanya merdeka belajar saja, tapi juga di dalamnya sebenarnya adalah merdeka dari kekerasan seksual. Karena bagaimana kita mau merdeka belajar kalau di dalam lembaga pendidikannya sendiri masih rawan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, terus masih ada intimidasi. Ya, jadi saya mengapresiasi sekali ini upaya-upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman Mahardika, teman-teman jaringan perempuan, dan mungkin individu-individu lain gitu ya yang terus gigih untuk mendorong supaya wilayah lembaga pendidikan, mau itu kampus, mau sekolah, ruang publik itu bebas dari kekerasan seksual, dan juga kita berharap upaya-upaya ini tidak diganggu gitu ya oleh kepentingan-kepentingan orang atau kelompok tertentu yang menganggap bahwa wah ini kelompok liberal, ini kelompok kayak gitu-gitu. Jadi saya berharap teman-teman Mahardika ini kedepannya semakin semangat untuk mengawal pembentukan satgas-satgas anti kekerasan seksual di kampus, terus kemudian juga semangat untuk memperbanyak dan memperluas jaringannya, serta upaya advokasi RUU tindak pidana kekerasan seksual. Nah, jadi hari ini sekian obrolan kita dengan Kak Tias dari Mahardika. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, dan kita berharap teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi. Kalau misalnya teman-teman berkuliah gitu ya, mungkin bisa juga dorong supaya di kampusnya segera dibentuk satgas. Jadi kita pun juga sebagai mahasiswa, sebagai pelajar harus bisa mendorong itu. Gitu. Terima kasih Kak Tias buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga Kak Erika dan teman-teman Rumah Kebangsaan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih Ais sudah memfasilitasi ruang Zoom-nya. Terima kasih Kak Tias, ini udah buat ngobrol-ngobrolnya. Ini kan kita juga lagi mau dorong ya soal pembentukan Satgas ini. Jadi benar-benar Satgas ini dibentuk karena memang diperlukan, karena memang urgent, bukan sekedar formalitas di mana kita takutnya kan gitu ya. Oh, dibentuk hanya karena formalitas supaya ketika nanti dari pihak pemerintah menanyakan, oh ini sudah ada gitu, tapi tidak bekerja. Ada yang dibentuk karena takut anggarannya dikurangin gitu. Pusing ya. Aduh. Oke, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Tias terkait sama ini gitu, karena kita pun di Rumah Kebangsaan kita mendorong isu-isu terkait dengan perempuan, terus anak, dan kita pun juga ini kan kemarin ngobrol nih sama PKBI, ada Mas Eko gitu ya, dan salah satunya kan memang concern mereka adalah tentang pendidikan seksual, pendidikan reproduksi, terus termasuk kalau di NTT itu juga masuk ke ranah ini
anti kekerasan seksual gitu. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin sekiranya kita ada kegiatan yang bisa kolaborasi sama teman-teman Mahardika. Iya Kak Erika, siap. Thank you. Ini Lagi Kak Tias itu puasa. belum kan? Belum puasa kan? Masih hari Minggu. Hari ini tarawih pertama. Oh gitu, saya nggak terawih berarti. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Kalau Kak Tias merayakan Idul Fitri. Oke Kak Erika, terima kasih. Ini juga Kak.